وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jemaah subuh Masjid Al-Muhajirin Cibubur Kantri yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah atas izin Allah dan kekuatan yang diberikannya kepada kita, sehat walafiat, kita bisa menjalankan ibadah kita dengan baik sesuai batas kemampuan masing-masing, dan kita dipertemukan kembali dalam kajian pada subuh. Bapak Ibu sekalian, surah Ad-Duha yang pernah kita bahas tapi belum selesai akan kita lanjutkan bagian akhir atau beberapa ayat yang terakhir yang belum kita bahas dalam temu kajian ini. Kita akan memulainya dari Alam yajidka yatiman fa'awa. Tapi sebelumnya, supaya masuk nyambung ke dalam ayat ini, kita review sedikit surah Ad-Duha. Surah ini termasuk surah-surah bagian awal yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah surah Al-Muddathir itu ada jeda waktu. Kemudian turunlah surah ini Ad-Duha. Allah bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah dengan waktu malam. Bebas bagi Allah untuk bersumpah dengan apa dan siapa, kecuali kita hambanya hanya boleh bersumpah dengan menjadikan Allah sebagai objek sumpah satu-satunya, tidak yang lain. Jadi kalau ada orang bersumpah wallahi, umpamanya, demi Allah, demi Rasulullah, bagian pertamanya benar, yang keduanya salah. Gak ada demi Rasulullah, tidak ada demi malaikat Allah, tidak boleh demi langit dan bumi, apalagi demi orang tuanya, demi mertua, demi pacarnya, demi hidupku, gak boleh. Hanya boleh demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Karena konsekuensi dari orang yang melanggar sumpahnya itu adalah siap menanggung kutukan Allah. Laknat itu hakikinya hanya datang dari Allah. Karena arti laknat kan artinya dijauhkan dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Kenapa iblis disebut laknatullah, dilaknat oleh Allah? Karena ia dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Hal yang sama berlaku bagi siapapun, naudzubillah, yang dikutuk oleh Allah. Dalam istilah kita, dikutuk Allah, laknatullah, dilaknat. Laknat itu artinya dijauhkannya dari kasih sayang Allah, keluar dari lingkaran rahmatullah. Bukan saja rahmatullah di dunia, tapi juga bahkan rahmatullah di akhirat. Rahmat Allah di akhirat itu surga, berarti nggak ada dalam surga. Jadi efek dari pelanggaran atas sumpah itu besar. Cuma orang menganggap enteng, pejabat itu menganggap enteng. Sumpah profesi, sumpah jabatan, sudah diberi simbol Al-Quran di atas kepala orang yang paling depan, lalu disuruh menirukan apa yang menjadi narasi sumpah itu. Tapi kan kelemahannya inti sumpahnya aja, ya narasi itu yang kurang kokoh, maka orang menganggapnya enteng. Coba seharusnya para pejabat itu disumpah dengan
kalimat seperti ini, contoh aja. Demi Allah, saya bersumpah dengan sepenuh hati bahwa saya akan menjalankan amanah jabatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Bila mana dalam perjalanan mengemban amanah suci ini terjadi pengkhianatan atas amanah dan saya dinyatakan telah melanggar sumpah jabatan ini, maka saya siap menanggung kutukan Allah berikut keluarga saya seumur hidup dari dunia sampai akhirat. Enak tuh, cakep begitu. Harusnya menghubungi saya aja, saya kasih kalimatnya benar. Ya saya kasih kalimatnya begini loh, kalimat-kalimat sumpah yang cakep gitu, supaya nggak diperenteng, nggak dianggap sekedar hiasan dunia aja. Bobotnya sumpah itu besar. Kita mengatasnamakan Allah. Allah bebas bersumpah dengan apapun. Bersumpah dengan waktu fajar, waktu duha, wal fajri, wal layali ashri, wasyaf'i wal watr. Bersumpah dengan duha, bersumpah dengan malam, wal laili idza saja. Bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, wal qamar, bulan idza talaha. Bersumpah dengan wal asri, innal insana lafi khusr, demi waktu asar. Bersumpah dengan wattin, at-tin, waz-zaitun, at-zaitun, wa turi sin, jabal Tursina atau bukit Tursina, wa hadzal balil amin, bersumpah dengan Makkah, dan seterusnya. Allah bebas untuk bersumpah, baik mengatasnamakan bersumpah dengan menjadikan makhluknya sebagai objek yang dikehendakinya, maupun bersumpah dengan menjadikan zatnya sendiri sebagai objek sumpah. Fa wa rabbika, biasanya gitu. Di antara sumpah Allah dalam Al-Quran, fa wa rabbik, ada ayat yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul insan, manusia berkata, wa yaqulul insan, aidza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Apakah kalau nanti saya mati, kelak setelah itu akan dibangkitkan hidup kembali? Allah mengingatkan manusia yang bertanya seperti itu karena nuansanya keraguan. Awala yadhkurul insan, apa manusia enggak ingat? Anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an. Apakah manusia seperti itu tidak ingat bahwa kami telah menciptakan dirinya sebelum ini, dan sebelum itu dia memang tidak ada apa-apanya dan belum menjadi apa-apa. Baru Allah bersumpah, fa wa rabbik, maka demi Tuhanmu wahai manusia, yaitu Allah. Allah bersumpah dengan dirinya, fa wa rabbika lanahsyuranna hum, kami akan kumpulkan manusia di akhirat nanti, wasyayatin, berikut setan-setan juga akan dikumpulkan. Thumma lalu nuhdirannahum haula jahannam jithiya, kami akan hadirkan mereka yang membangkang dalam hidupnya ke jahanam untuk merasakan akibat dari pembangkangan kepada Allah dalam hidupnya di dunia. Nah, di situ ada sumpah. Wadduha wal lail idza saja. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Karena di antara nilai sumpahnya adalah karena pentingnya waktu duha. Orang kalau biasa sholat malam, sholat malam, witir terutama, tiba-tiba dia terganggu ada kendala, nggak bisa menjalankan witir. Dia bisa menggantinya dengan duha, diganti dengan sholat duha. Dan sholat duha itu waktunya ketika matahari sudah mulai meninggi dan sudah terasa di kulit kita ketika kita berjemur, sengatannya sudah terasa. Itu jam duha yang terbaik. Jam 8:30, jam 9, 9:30, jam 10 itu waktu duha. Itu lebih bagus daripada awal-awalnya, yaitu waktu ketika manusia sedang sibuk dengan dunianya.
Lalu kita menyisihkan sebagian dari waktu siang itu untuk berkomunikasi ilahiyah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Ketika manusia terlibat dalam kesibukannya, yang mungkin jarang di antara mereka yang ingat Allah, yang dagang dengan dunia dagangnya, yang menjahit dengan dunia jahitnya, yang mengajar dunia mengajarnya, yang petani dalam dunia pertaniannya. Dalam kondisi keadaan seperti itu, sibuk, asyik masuk dengan dunia. Tiba-tiba di antara hambanya mungkin kita menyisihkan waktu untuk ibadah. Wadduha wal-lail, Allah bersumpah dengan waktu malam, karena juga malam adalah waktu yang penting. Komunikasi online dengan Allah itu adalah waktu malam. Tapi hubungannya dengan Rasulullah, ad-duha dan al-lail idza saja ini apa? Keadaannya ketika wahyu masih lancar diturunkan Allah, keadaan Rasul, hati beliau terang dan tenang seperti terangnya waktu duha. Tapi ketika diputus wahyu sementara, Rasulullah merasa seperti dalam kegelapan. Gambarannya seperti waktu malam. Di luar waktu itu, manusia menyampaikan satu sama lainnya bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya dan dimarahi. Allah jawab, nah ini maka ini namanya jawabul qasam, jawab sumpah. Jadi ada jawab sumpah. Setiap sumpah dalam Al-Quran ada jawab sumpahnya. Jawab sumpahnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad, tidak seperti yang mereka bilang itu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak marah. Gak marah. Bohong mereka Muhammad, tenang aja. Ini pembelaan Allah untuk Rasulnya dari serangan di luar sana melalui ucapan mereka yang menyebut bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya dan sudah dimarahinya dan akan diganti dengan Rasul atau dengan Nabi yang lain. Muhammad ngaku-ngaku aja, dasar orang gila, kata mereka, orang-orang jahiliyah ketika itu. Muhammad akan ditinggalkan oleh Tuhannya dan Tuhannya akan menggantinya dengan Nabi yang lain. Dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul lak minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu ya Muhammad daripada yang pertama, yaitu dunia. Beberapa penafsiran tentang walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi sebelum itu, apa yang dikemukakan oleh Allah atau didialogkannya melalui ayat-ayat ini dengan Rasulnya berlaku juga untuk kita umatnya. Dialamatkan kepada Rasulullah, keberlakuannya mencakup umat beliau, bukan hanya untuk diri beliau. Jadi ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya dengan ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik untukmu ya Muhammad daripada dunia, maka berlaku juga buat umat kita. Akhirat bagi kita lebih baik daripada dunia. Kita belum di akhirat saja, maka banyak orang, maksudnya banyak manusia ini yang kurang mantap dirinya, masih ada celah ragu. Jangan-jangan nanti di akhirat nggak ada, jangan-jangan di akhirat nanti nggak kebagian. Akhirnya dia puas-puasin dengan segala cara di dunia, tanpa kenal ini baik buruk, ini halal haram, ini dosa atau pahala. Nah, orang-orang yang melakukan seperti itu, bertindak semacam itu,
karena ketidakmantapan yakinnya dengan apa yang Allah janjikan untuk di akhirat nanti. Akhirat itu kehidupan yang sebenarnya dan abadi. Kenikmatan yang terlimpah atau diberikan oleh Allah di dalamnya di akhirat itu tak berhingga. Kalau dibandingkan dengan dunia, dunia ini adalah setetes dari luasnya samudera. Dunia hanya setetes. Dan kita sudah menganggap, dan banyak orang yang tertipu bahwa ini sudah segalanya. Kan? Belum segalanya. Masih capek, bikin lelah. Itu dunia. Capek fisik, capek pikiran, capek hati. Itu dunia. Harus bekerja, harus berikhtiar, semua harus diupayakan. Kalau akhirat enggak ada lelahnya, enggak ada capeknya. Allah yang menyebutkan begitu. Tidak ada lelah, tidak capek, karena tinggal menunggu balasan. Jadi betul-betul dibalas oleh Allah, diberikan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Penafsiran lain dari walal akhiratu khairul laka minal walal akhiratu khairul laka minal ula adalah Madinah itu kan bagian akhir karena lebih dulu Mekah. Madinah lebih baik untukmu ya Muhammad daripada Mekah. Maka Rasulullah berdomisili di Mekah, di Madinah setelah itu. Di bagian akhir dari hidup beliau kan di Madinah setelah hijrah. Bermukim di situ, mendirikan rumah ibadah, masjid, mulai dari Quba, kemudian Nabawi, dan terus ada sampai hari ini. Dan bahkan akhirnya beliau wafat di situ dan dimakamkan di situ di Madinah. Maka bumi Madinah itu menggenggam jasad suci manusia atau makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beda rasanya. Hati kecil kita bisa memilah itu. Ketika kita menginjak bumi Madinah, bandingkan dengan saat kaki kita menginjak bumi Makkah, beda. Batin kita yang merasakan perbedaan. Ada kewibawaan, ada keheningan Madinah itu. Dengan Makkah. Karena kewibawaan. Coba masuk Masjid Nabawi, hening, ya, nuansa kewibawaannya muncul, karena di situ ada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Madinah lebih baik untukmu daripada Makkah. Berlaku buat umat berdomisili di Makkah, di Madinah lebih baik daripada berdomisili di Makkah. Tapi kalau urusan ibadah, Makkah lebih baik karena di situ ada Ka'bah, ada Baitullah. Mana yang lebih istimewa? Muhammad Rasulullah atau Ka'bah? Jawabannya, mana yang lebih mulia? Ka'bah atau Muhammad? Bisa menjawab? Serba salah nih sebabnya. Ada ketakutan. Kita bilang begini, wah ini luar biasa nih Ka'bah ini, jangan main-main. Kita mau mengatakan Muhammad, Ka'bah tersisih. Kita mau bilang Ka'bah, Muhammad yang tersisih. Jawabannya tetap Muhammad. Muhammad Rasulullah itu makhluk termulia. Ka'bah itu makhluk. Makhluk itu. Ka'bah itu dicipta, dibangun atas perintah dari Allah. Gak mungkin malaikat membangunnya tanpa ada perintah. Para malaikat itu kan tidak bergerak kalau belum ada perintah. Malaikat maut, malaikat kematian itu tidak tahu siapa yang bakal diambilnya kalau bukan Allah perintahkan. Ambil si A, si B, si C hari ini.
bergerak dia. Kalau enggak, dia tidak bergerak dan tidak tahu. Jibril pun tidak bergerak kalau tidak ada perintah dari Allah. Maka dalam Al-Quran disebut, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun Muhammad ke bumi untuk mengurusi kehidupan di bumi ini, untuk melayani makhluk di bumi ini, kecuali dengan perintah dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiyya. Semua yang ada di hadapan kami, kata para malaikat, itu milik Allah. Gak mungkin kami bergerak ceroboh tanpa perintah. Yang di belakang kami, di sekeliling kami, semua miliknya. Tidak mungkin dengan ceroboh juga kami mengintervensi wilayah itu tanpa ada perintah dari Allah. Nah itu malaikat. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak pernah lupa tentang ini. Perintah turun baru kami bekerja. Kami bergerak. Ka'bah juga sama, tidak mungkin didirikan kalau bukan ada perintah dari Allah. Lebih tua mana, Ka'bah atau manusia? Ka'bah dulu atau Adam dulu? Adam dulu. Jadi ketika Adam tawaf setelah turun dari surga ke dunia, saat tawafnya itu ditemui oleh para malaikat. Apa kata para malaikat? Barra hajjuka ya Adam. Semoga hajimu, tawafmu mabrur wahai Adam. Inna hajajna qablaka bi alfay'am. Kami, kata para malaikat, sudah tawaf di sekeliling Ka'bah seperti ini 2000 tahun sebelum kamu. Duluan mana? Duluan Ka'bah 2000 tahun. Selisih. Terpaut waktu seperti itu. Ka'bah lebih awal ada, sebelum manusia diciptakan oleh Allah. Sebelum Ka'bah, bumi lebih awal ada. Mustahil nggak ada bumi tapi Ka'bah diwujudkan. Bumi lebih awal. Sebelum bumi sudah lebih awal Lauh Mahfuz. Sebelum Lauh Mahfuz sudah lebih awal pena Al-Qalam diciptakan. Sebelum pena sudah lebih awal air dicipta. Air. Sebelum air Allah cipta sudah lebih awal Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Arash adalah yang pertama dicipta oleh Allah. Baru dicipta air. Maka ayat Al-Quran menyebut wa kana arsyu 'alal ma'. Arsy Allah akhirnya ditempatkan Allah di atas air. Cuma airnya bukan H2O. Mungkin air yang berbeda dari Allah. Walaupun itu akhirnya menjadi H2O. H2O bagiannya. Dan semua akhirnya dari air itu. Sebagian dari arash. Para malaikat Allah kan dari cahaya. Cahaya mana? Cahaya arash. Bukan cahaya ini. Jadi bahan penciptaan diri para malaikat itu dari cahaya arash. Cahaya arash ini juga nanti yang akan menyinari surga. Maka penghuni surga itu tidak punya sinar matahari karena tidak ada lagi matahari. Maka penghuni surga nanti tidak disengat oleh sinar matahari karena matahari tidak punya sinar. Kok tidak punya sinar? Karena nggak ada matahari.
Kemana matahari? Ikut menemani para penyembahnya ke neraka. Semua manusia yang menyembah selain Allah akan ada di neraka bersama yang disembahnya. Ada yang menyembah batu, bersama batu dia di neraka. Ada yang menyembah kayu, bersama kayu dia di neraka. Ada yang menyembah matahari, bersama matahari. Kecuali yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala akan ke sana. Maka matahari tidak ada. Arash, dari cahayanya malaikat dicipta. Air, dari air bumi dicipta. Dari air muncul api. Dari asap, dari asapnya langit dicipta. Maka dalam Al-Quran disebut thumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah menuju langit, sementara ketika itu langit berupa asap, berupa asap saja. Wa hiya dukhan. Faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Bumi ini dari air, dari busa sebenarnya, dari apa namanya? Ya busanya ya. Dari busanya itu air bumi dicipta, sedang dari asap langit dicipta. Sedang makhluk di atas muka bumi ini dicipta Allah dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. Manusia dari air. Pohon, tanaman dari air, hewan dari air, rumput-rumput semua dari air semua. Udara mengandung air, di sekeliling kita air semua ini, kita ini sedang berenang. Dan jika H2O itu dilepas dari ikatannya, maka yang muncul api. Maka pada hari kiamat semua laut itu akan berubah menjadi api. Dan air semuanya akan menjadi kering. Berubah keadaan. Jadi yang pertama itu arash, kemudian air, kemudian pena, kemudian Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu catatan induk yang menghimpun semua takdir. Apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, bagaimana terjadinya, seperti apa wujudnya, semua tertuang. Jadi ada kita saat ini sudah lebih awal Allah gariskan dalam takdirnya sebelum langit dan bumi dicipta. Semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz melalui pena yang diciptakan, yang diperintah untuk menulis. Jadi pena bergerak karena diperintah oleh Allah. Tulis. Pena bertanya, ya Rabbi, apa yang harus aku tulis? Tulis semua, apapun yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya, dan yang sedang terjadi, dan keadaannya, wujudnya seperti apa, semua tulis. Jadi kita makhluk hari ini itu sudah ada dalam catatan itu sebelum langit dan bumi diciptakan. Bumi dicipta, kemudian manusia itu makhluk muda. Adam alaihissalam. Belum ada manusia, Allah sudah perintahkan para malaikat untuk mendirikan rumah ibadah. Itulah Ka'bah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Inna awwala baitin, rumah ibadah pertama yang diciptakan
untuk manusia ini adalah lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang ada di Makkah yang penuh dengan keberkahan, wa hudan lil alamin, sekaligus menjadi petunjuk bagi alam semesta. Turun malaikat mewujudkan Ka'bah itu, dibangun. Manusia belum ada. 2000 tahun kemudian baru Allah perintahkan malaikat maut. Jadi mengambil tanah-tanah ini, malaikat kematian, malaikat maut. Allah perintahkan ambil tanah dari beberapa macam dan beberapa warna, gabungkan, dibawa ke Sidratul Muntaha. Dengan tanah-tanah itu semua manusia dicipta, itulah Adam alaihissalam. Itu 2000 tahun setelah Ka'bah ada. Adam dicipta dari, tanda kutip saja, adonan tanah. Ketika rongganya sudah wujud, tapi roh belum ditiup, belum bergerak. Saat roh sudah ditiupkan oleh Allah, karena Allah berfirman, wa nafakhtu fihi birruhi, aku tiupkan ke dalam rongga Adam roh ciptaanku, Allah Subhanahu wa taala, dari kepalanya ini turun. Ketika sampai di tenggorokan, sampai di dadanya, dia bersin. Itulah yang dilakukan Adam pertama kali, dia bersin. Dan dia berucap alhamdulillah. Allah menjawabnya yarhamukallah. Akhirnya menjadi syariat sampai sekarang. Orang yang bersin, alhamdulillah. Yang mendengar, yang bukan yang mendengar bersinnya, yang mendengar alhamdulillah tadi. Yang mendengar alhamdulillah tadi menjawab yarhamukallah. Tapi kalau bersin terdengar tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita nggak perlu menjawab yarhamukallah. Nggak usah. Jawaban ini ketika kita mendengar alhamdulillah yang diucap oleh orang yang bersin itu. Roh terus diturunkan Allah. Baru sampai di perutnya Adam sudah mau berdiri. Kata Allah, kamu jangan tergesa-gesa. Maka muncul sifat manusia yang melekat, menyatu dalam tradisi, dalam dirinya adalah, dalam Al-Quran disebut wa kanal insanu ajula. Manusia itu, kata Allah, watak aslinya adalah tergesa-gesa. Biasanya tradisi Al-Quran, kalau Al-Quran sedang menerangkan sifat manusia tapi diawali dengan kana, berarti itu adalah karakter, sifat melekat yang tak terpisahkan lagi dari manusianya. Wa kanal insanu ajula. Sama, innal insana kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar bodoh, benar-benar zalum, banyak berbuat aniaya, menganiaya dirinya, menganiaya orang lain, tidak fisik mungkin, tapi mental, pikiran, hati, non fisik, dan kadang-kadang fisik juga. Dan manusia itu watak aslinya adalah bodoh. Menurut ayat ini, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abainaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Pakai kana loh. Ketika, sekali lagi, ketika Al-Quran menerangkan sifat manusia diawali dengan kana, maka sifat yang diterangkannya adalah merupakan sifat yang melekat, terpisahkan dari hidup, dari diri manusia itu. Ini untuk mengingatkan kita agar kita waspada terhadap sifat karakter asli yang muncul dari diri kita, bahwa kita ini seperti itu manusianya, tergesa-gesa, ingin tergesa-gesa, nggak sabaran istilahnya gitu, nggak sabaran. Sholat pengen buru-buru kelar, doa belum selesai pengen bangkit, wirid nggak usah, ada bisikan di pikirannya, besok aja wiridnya, nggak usah sekarang. Pas besok
datang lagi bisikan yang sama. Udah besok aja lagi. Akhirnya nggak wirid-wirid, nggak zikir, nggak doa. Itu manusia. Nah, begitulah Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Adam sudah dicipta, Ka'bah sudah ada. Nah, saat itulah Adam diturunkan Allah karena satu pelanggaran. Satu pelanggaran itu adalah jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ternyata Adam dan Hawa mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Buah pohon yang Allah larang untuk didekati itu. Buah apa? Buah pohon. Pohon apa? Pohon nggak perlu tahu. Nama pohonnya adalah pohon tak perlu tahu. Jadi bukan pohon khuldi, bukan buah khuldi. Itu adalah penyampaian iblis. Ketika iblis merayu Adam, menggoda, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak kamu aku tunjuki pohon kekekalan. Al-khuldi itu kekal, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah punah. Kalau kamu dekati dan kamu makan buahnya, kamu bakal kekal di surga. Itu omongan iblis yang diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Kita niru-niru pohon khuldi lah, buah khuldi lah. Padahal itu iblis tadinya ketika dia merayu Adam. Karena pelanggaran itu Adam dan Hawa turun ke bumi. Setelah sebelumnya lepas pakaian yang melekat dari mereka. Pakaian Adam dan pakaian Hawa ketika di surga itu adalah kuku, terbuat dari kuku, atau kuku itu sendiri, jadi keras. Lepas tanggal dari diri keduanya, maka keduanya sibuk untuk mencari pakaian surga sebagai penggantinya. Dalam Al-Quran disebut wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Mulailah keduanya sibuk mencari daun-daun surga untuk menutupi badannya, karena lepas tanggal pakaiannya akibat pelanggaran atas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun, berpisah turunnya. Adam turunnya di Kolombo, Sri Lanka. Hawa turunnya di Afrika. Gak ada penjelasan di titik mana bagian Afrika. Suatu saat Allah turunkan cahaya lurus ke bumi, terang sekali. Nah, Adam tergerak untuk mendekati cahaya itu. Dia pergi meninggalkan Sri Lanka, Kolombo. Hawa juga sama, meninggalkan Afrika untuk mencari tahu cahaya apa itu. Bertemulah keduanya pada satu titik. Ternyata itu Makkah Al-Mukarramah. Lebih tepatnya lagi di Muzdalifah. Lalu keduanya pergi ke Arafah. Bertemulah keduanya akhirnya di Jabal Rahmah, di Arafah itu. Itu Bapak Ibu sekalian, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bisa juga maksudnya adalah masa depanmu, hari demi harimu wahai Muhammad ke depan lebih baik daripada yang lalu. Umatnya juga sama. Idealnya kita cari ideal. Kita muslimah ini ke depan harus lebih baik daripada yang lalu. Lebih sadar diri, lebih arif, lebih bijak dalam ucapan, bijak dalam sikap, bijak dalam perbuatan, lebih mengenal diri,
kemana kita setelah ini, gitu loh maksudnya. Jangan makin tua makin lupa diri, makin gak jelas, makin malas, makin malas. Tadinya bagus sekali, 5 tahun 10 tahun yang lalu rajin baca Quran, sholat sunnah dikerjakan. Berjalannya waktu, Al-Quran makin jauh, amalan-amalan sunnah makin ditinggalkan. Hai manusia, ainal mafar, hendak kemana pergi? Umur terus melaju, waktu terus menggeser dan menggeser kita menuju tepian liang lahat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah akan memberimu apa yang diberi enggak disebut. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberimu Muhammad fatarda. Lalu kamu lapang hati menerima, menyambut pemberian Allah itu. Tapi apa yang diberikan enggak disebut. Nah, karena pemberian Allah itu macam-macam untuk Rasulnya. Untuk kita juga sama, umatnya Muhammad SAW. Yang diberikan Allah ada yang sudah diberikannya dan digunakan kata kerja lampau. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Dan ini kata kerja present nih. Wala sawfa yu'tika, Tuhanmu akan memberimu. Apa yang diberikannya? Banyak hal. Diberinya keluhuran akhlak, diberinya fisik yang sempurna, diberikannya ketajaman penglihatan. Muhammad Rasulullah melihat ke depan tanpa menoleh ke belakang, tapi terlihat yang di belakang tanpa spion. Ya. Maka ketika hijrah dikejar musuh, Suraqah namanya, Rasul terus bersama Abu Bakar dan gaidnya memacu kudanya, ontanya menuju Madinah. Dalam perjalanan Rasul berbicara, kita dikejar tuh orangnya datang itu kelihatan dia kan. Sementara Abu Bakar menoleh dulu, oh iya gitu. Rasul terus terlihat oleh Rasul diberi ketajaman penglihatan yang luar biasa. Fisik beliau wangi, maka lalar itu nggak pernah hinggap di kulit Rasulullah. Kalau melintas suatu jalan pagi hari, sore hari masih ada wanginya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Sempurna, makhluk paling mulia, makhluk yang disayangi Allah dan dicintai. Banyak hal pemberian yang diberikan Allah. Diberi tenaga fisiknya Rasulullah itu setara dengan 40 pria dewasa, 40 nabi bahkan fisik. Tapi bersama dengan itu Allah berikan kerendahan hati yang luar biasa. Tidak angkuh, tidak menghinakan yang lain, enggak mengatakan goblok. Muhammad Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu, Allah mendapatimu ya Muhammad dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu dia rawat kamu dan dia asuh, dia lindungi kamu. Siapa yang membuat Muhammad yatim? Allah. Tapi Allah tidak mengatakan, bukankah aku yatimkan kamu? Kalimatnya, bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim Muhammad? Lalu Allah melindungimu, mengayomimu, merawatmu. Rasulullah memang Allah yang meyatimkannya. Bapaknya wafat ketika beliau masih dalam rahim bundanya. Bundanya wafat ketika umurnya belum genap 6 tahun. Pertanyaannya, kenapa secepat itu Allah jadikan dia yatim? Jawabannya, supaya tangan manusia tidak bekerja untuk mendidik Muhammad. Allah ingin Rasulnya
sentuhannya adalah sentuhan langit, bukan sentuhan bumi. Jangan ibu bapaknya yang mendidik. Gitu. Walau beralih ke kakeknya Abdul Muttalib, nggak lama, cuma 2 tahun. Beralih lagi setelah wafatnya Abdul Muttalib ke pamannya Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib segitu banyaknya pamannya? Al-Abbas pamannya, Abu Lahab pamannya, Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya. Kenapa juga harus Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu saudara kandung ayahnya. Satu ayah satu ibu dengan Abdullah. Kalau Hamzah paman juga, tapi dengan ayah Rasulullah, Abdullah namanya, itu beda ibu. Tentu pilihannya adalah paman kandung, maka Abu Thalib. Nah, ketika Abu Thalib yang menangani Rasul, beliau sudah remaja, sudah masuk usia 9 tahun, 10 tahun, lalu bekerja. Rasulullah kecil-kecil bekerja. Istilah beliau, ar'a, saya memelihara kambing. Ar'a wa nama ahli Makkah ala qararid. Saya mengasuh, memelihara domba milik warga Makkah dengan upah sekedarnya, kata Rasul. Yang penting saya bisa makan waktu itu. Ada qararid. Karena nggak ada yang mengasuhnya. Ayah udah nggak ada, memang udah nggak ada. Ibu sudah nggak ada, kakek meninggal dunia, paman satu-satunya yang peduli dia, si Abu Thalib. Walau berbeda keyakinan, sampai wafatnya kan Abu Thalib tetap dalam kekafirannya. Versi Sunni. Kalau versi Syiah, Abu Thalib itu sudah masuk Islam dan di surga nanti. Kalau Sunni, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah juga sampai wafatnya Abu Thalib tetap dalam keyakinan jahiliyahnya, tidak menerima syahadatain, tidak bersyahadat. Alam yajid kayatiman fa'awa. Jadi memang didesain oleh Allah. Maka Rasul mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku. Allah, Rasul tidak mengatakan om saya yang mendidik saya, enggak. Tapi Addabani Rabbi, Allah mendidik saya. Fa ahsana ta'dibi. Dan Allah mendidikku dengan sebaik-baiknya. Allah baguskan didikannya untukku. Maka Rasul kecil, remaja, dewasa itu dalam kemasan pengawasan Allah dan para malaikat Allah. Rasulullah tidak pernah menyaksikan hal-hal negatif. Nonton layar tancap nggak pernah. Terjaga, memang dijaga. Alam yajid kayatiman fa'awa. Maka bapak yatim, bapak para yatim adalah Rasul. Dan Allah memerintahkan agar kita merawat yatim-yatim itu. Karena Rasulullah adalah bapak anak-anak yatim. Karena beliau adalah yatim. Bagaimana caranya? 5 hal yang harus kita lakukan terhadap anak yatim. Yang pertama adalah menjaga fisiknya, merawatnya. Yang kedua, tidak menyakitinya. Yang ketiga, menjaga dan mengembangkan hartanya jika punya. Kan ada anak yatim punya peninggalan harta orang tua, kan ada. Hartanya dijaga dan dikembangkan. Yang keempat, tidak memakan harta anak yatim itu, tidak merugikannya. Yang kelima, menikahinya kalau dia perempuan, atau menikahkannya. Dinikahkan atau dinikahi. Itu 5 itu aja. Dan yatim itu dibatasi umurnya usia baligh lah, atau lewat sedikit. Masih bisa label yatim itu dilekatkan.
Di atas itu sudah nggak layak. Kalau sampai kapanpun tetap yatim, Tommy Soeharto juga yatim. Tutut hadiah biru mana yatimah. Saya ada yatim piatu. Kalau nggak ada batasan umur, nah, maka jangan sakiti anak-anak yatim itu. Sentuhannya adalah sentuhan hati. Jadi walaupun divisualkan dengan fisik, usap kepala mereka, karena tidak ada yang mengasuh mereka selain Allah. Jadi kalau ada orang yang sukarela mengasuhnya, merawatnya anak yatim itu, atau membiayainya, mungkin di panti, tapi dia biayai, dia nggak langsung dirawat oleh dirinya di rumah, diserahkan kepada pengurus panti asuhan yatim piatu, tapi lalu saya membiayai dia SPP-nya setahun. Nilai orang yang merawat, mengasuh, membiayai anak yatim begini, itu adalah perpanjangan dari tanda kutip tangan ilahi. Maka Rasulullah bersabda, aku kata Rasul, wa kafirul yatimi fil jannati hakada. Posisiku dengan orang yang mengasuh atau merawat anak yatim di surga nanti ibarat dua jari ini. Orang itu bersamaku kata Rasul. Orang yang cinta anak yatim. Sementara budaya hari ini secara umum tidak menyukai anak yatim dan dianggap sebagai perusak pemandangan. Pesta mewah, banyak makanan yang tidak habis, terbuang begitu saja, tapi anak yatim satu pun gak dilibatkan untuk hadir. Ya paling tidak, daripada makanan itu akhirnya terbuang percuma, lebih baik sebelum itu disantap oleh orang-orang yang ada, itu sebahagian disisihkan. Ya kalaupun tidak, dana lah, supaya mereka anak-anak yatim ini merasakan bagaimana enaknya makan, ada peningkatan gizinya dan sebagainya. Sebab tanpa ada yang mengasuhnya, mereka susah untuk menjalani kehidupan ini. Maka tadi di awal kita bilang, orang yang mengasuh dan merawat yatim itu seperti nilainya adalah perpanjangan tangan ilahi, tanda kutip. Allah yang mengasuh mereka dan kita perpanjangannya. Bagaimana tidak besar pahalanya di sisi Allah, sangat besar. Orang yang merawat anak yatim, walaupun hanya beberapa waktu, mungkin menanggung pakaiannya, seragam sekolahnya mungkin untuk satu semester, karena nggak besar sebenarnya kalau kita ada niat yang baik untuk itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita batasi karena waktu juga. Silahkan sekarang yang ingin dialog kita bicara. Bisa Pak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah ciptakan bumi ini yang begitu rahmatnya, begitu banyak nikmatnya. Dengan rahmatnya Allah cipta bumi ini, makhluk semuanya. Lalu dalam Al-Quran saya dengar Allah menawarkan pada bumi ini kepada gunung, lalu gunung menolaknya. Lalu Allah menawarkan lagi kepada makhluk lain, lupa saya, lalu menolak juga. Lalu Allah menawarkan kepada manusia menerimanya. Manusia dapat sifat bodoh. Mohon penjelasan Ustaz, maksud apa maksudnya dalam Al-Quran itu Ustaz? Penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Ayatnya berbunyi begini, Inna aradna al-amanata
kami menawarkan amanah alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan gunung. Jadi yang ditawarkan itu amanah. Amanah ditawarkan ke langit, ke bumi, dan gunung. Fa'abaina ayyahmilna, semua menolak untuk mengemban atau memikul amanah itu. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut nggak sanggup akhirnya nanti menjalankan atau menjaga amanah ini dengan baik. Wa hamalahal insan, dan yang sanggup menanggungnya atau memikul beban amanah ini adalah manusia. Tiba-tiba banyak sekali yang melakukan pelanggaran atas amanah ini. Maka ditutup ayat itu dengan innal insana zaluman jahul wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar berlaku aniaya, jahula, dan benar-benar sangat bodoh. Kebodohannya, aniayanya, ketika manusianya itu akhirnya tidak sanggup atau melanggar amanah yang diembannya. Apapun, terutama sekali adalah amanah. Amanah itu banyak. Akidah ini amanah. Iman Islam ini amanah. Jadi yang tidak menerima iman Islam ini dia khianat. Yang khianat terhadap amanah, yaitu akidah Islam, iman dan Islam ini, maka dia termasuk menganiaya dirinya. Dan dia dibilang oleh Allah, dikatakan oleh Allah sebagai manusia, makhluk yang bodoh. Jadi orang kafir menganiaya diri, ya, zalim mereka. Bagaimana nggak zalim? Secara naluri, fitrah manusia itu kan lahir ke dunia ini membawa imannya kan? Dari Allah iman itu. Semua kita. Rasulullah bersabda, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan manusia ini dari rahim wanita manapun dan lintas keyakinan, walau ibunya orang kafir, anak yang dilahirkannya mukmin, beriman dia. Dia membawa imannya. Fitrah. Dalam perjalanannya imannya ditelantarkan. Berarti kan melanggar fitrahnya sendiri. Melanggar fitrahnya sendiri. Zalim kan? Ya. Zalim untuk dirinya di dunia dan zalim untuk dirinya di akhirat. Karena akhirnya disiksa. Maka orang-orang kafir versi Al-Quran, wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, menganiaya diri mereka. Dan mereka dinilai bodoh, walau cerdas, tapi tolol dari segi keyakinan, dari segi pelanggaran atas amanah. Maka dulu banyak sekali orang yang memuji-muji kepintaran orang-orang Yahudi di sekitar Rasul. Madinah itu kan dulu dihuni oleh kalangan Yahudi, dan banyak sekali orang-orang Yahudi. Nah, kata orang Muslim setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Islam mengatakan orang-orang Yahudi itu pintar-pintar. Kata Rasul, enggak, mereka bodoh. Bodoh mereka, kata Rasul. Kenapa bodoh? Karena masalah keyakinan ini, iman yang menyimpang, salah. Dari sini bodohnya, sekaligus menganiaya. Jadi sholat kita amanah, wudhu kita amanah, Al-Quran ini amanah dari Allah yang harus dijaga dan diamalkan dan harus dibela. Yang lain-lain gak sanggup. Bumi gak sanggup menanggung iman Islam ini. Gak sanggup. Bumi gak sanggup menanggung turunnya Al-Quran. Menanggungnya gak sanggup. Hanya manusia. Maka gunung itu kalau seandainya dia menyambut turunnya Al-Quran, dia pecah. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Ini perumpamaan sebenarnya, bukan pecah dalam bentuk yang sebenarnya, untuk menggambarkan betapa bobot Al-Qur'an itu. Sehingga Allah melukiskannya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah."
andai kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung yang menyambutnya bukan Muhammad Rasulullah, niscaya Anda akan lihat gunung itu, kata Allah, khashi'an, tertunduk, mutasaddian, lalu pecah, min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah ketika Al-Quran sampai di gunung itu, dia pecah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas, perumpamaan ini kami berikan kepada manusia supaya mereka berpikir. Maka Rasulullah menyambut 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah Al-Alaq pertama kali diturunkan. Kenyataan objektif physically yang dialami oleh Rasulullah, panas badannya, panas dingin, sakit beliau, turun dari gua Hira, kedinginan, minta diselimuti. Ketika ditanya oleh Khadijah, apa yang kamu alami ya Rasul, ya Muhammad? Dia mengatakan, ya Muhammad, saya ketemu dengan orang tadi malam. Orang di sini memang sebenarnya Jibril. Dia menyampaikan begini. Saya takut, saya cemas atas diri ini, wahai Khadijah. Jadi maksudnya 5 ayat pertama diturunkan, keadaan fisik Rasulullah sudah enggak menentu. Kebayang bagaimana seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus 6.326 ayat turun sekaligus kepada Muhammad. Mungkin jika itu terjadi, kita tidak mengenal Islam hari ini. Artinya Rasulullah lebih awal wafat karena tidak kuat menanggungnya. Jadi amanah itu yang menyatakan kesanggupannya, tapi kenyataannya adalah justru pelanggaran atas amanah manusia. Maka manusia disebut sebagai berwatak zalim dan bodoh. Tapi nggak usah diomongin sehingga keluar kata-kata goblok, itu nggak usah. Sadari aja bahwa kita ini manusia biasa, makhluk lemah, mempunyai watak asli, suka berlaku aniaya, supaya kita mawas diri gitu ya, waspada atas sifat ini. Saya jangan sampai termasuk orang yang berlaku aniaya. Jangan teror mental orang, jangan sakiti fisik orang, keluarga, istri, anak-anak dan sebagainya, dan tidak menyinggung perasaan mereka, karena sifat-sifat macam ini adalah lahir dari sifat kezaliman itu. Baik, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, ada hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Iya. Ada juga katanya melalui jembatan Sirat itu seperti kilat, ada seperti angin, ada yang udara. Iya. Nah, kalau kami ini kan antara dosa dan pahala berimbang, Pak Ustaz. Iya. Ya. Kalau misalnya nanti ditimbang, ternyata pahalanya lebih sedikit, pahalanya lebih banyak, kemudian yang kami tanyakan Pak Ustaz, apakah dosa yang kita lakukan itu tetap harus kita mampir dulu ke neraka atau tidak? Kemudian bagaimana supaya kita bisa langsung masuk surga Pak Ustaz tanpa mengeluarkan dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat datang menemui Rasul dan bertanya, ya Rasul, ajari aku amalan yang kira-kira dapat mengantarkanku nanti ke dalam surga. Kata Rasul, kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat kalau mampu, kamu haji jika mampu, selebihnya berakhlaklah kamu dengan baik kepada sesama, akhlak pada kedua orang tua, berakhlak pada Allah, berakhlak pada para nabinya, berakhlak pada para rasulnya, berakhlak pada para malaikat, berakhlak pada makhluk lain luar manusia yang ada di sekeliling kita, ya hewan, ya tanaman dan sebagainya. Dengan itu kau masuk surga. Orang ini pergi. Kalau begitu ya Rasul, saya akan amalkan ini. Dia pergi. Kata Rasulullah selanjutnya, orang itu
jika betul seperti yang dia katakan, saya akan amalkan ini, dia lakukan itu, dia ada dalam surga. Itu Pak. Jadi kita manusia ini memang tidak luput dari dosa, tapi maghfirah Allah, pengampunannya dan maafnya lebih luas dari sekedar dosa yang diperbuat oleh hambanya. Hari ini kita berdosa, hari ini kita sadari bahwa kita berdosa, lalu kita beristighfar, Allah ampuni. Cuma usahakan jangan mengatakan kalau begitu saya mau berdosa aja. Toh Allah itu Maha Pengampun. Kalimat ini salah. Anda yang mengatakan semacam ini lupa bahwa Allah juga adalah Tuhan atau Zat yang maha pedih siksanya. Anda menyengaja diri hanya berpikir bahwa Allah Maha Pengampun, menyengaja diri berbuat dosa. Malah Anda agendakan dosa itu dengan dalih bahwa Allah Maha Pengampun. Anda lupa Allah juga maha berat siksanya. Adzabun syadid, adzabun alim. Nah, maka ini harus dikedepankan dalam hubungannya dengan dosa. Takutilah dosa karena siksa Allah itu pedih. Jangan mengatakan nggak apa-apa saya berdosa, toh Allah Maha Pengampun. Logikanya ini loh yang perlu dibalik, mindsetnya juga harus dibenahi. Banyak orang berpikir salah seperti ini. Gak apa-apa lah berdosa sedikit-sedikit mah. Haram dikit, haram dikit. Berdosa dikit, dosa dikit. Dalihnya Allah toh Maha Pengampun, Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf. Iya, memang Allah Maha Pemaaf. Jika ketergelinciran Anda itu di luar kesengajaan Anda, ini Anda agendakan dan besok akan Anda ulangi lagi dalam agenda itu. Dengan alasan itu nggak tepat. Seharusnya Anda mundur dari dosa dengan dalih karena siksa Allah itu pedih. Nah, dengan begitu maka kita insya Allah terlindungi dari perbuatan dosa. Walau demikian, seperti yang tadi Bapak sampaikan, jika manusianya larut dalam salah dan dosa sehingga perbuatan dosanya jauh lebih berat ketimbang kebaikan yang pernah dilakukannya di dunia, maka akhirnya memang manusianya harus dibersihkan di akhirat. Alhamdulillah ya, dibersihkan walau hanya beberapa hari. Satu harinya 1000 tahun. Beberapa hari. Sama dengan orang Yahudi mengatakan, Al-Quran menyebut ini, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat sekali. Kami nggak mungkin disentuh neraka untuk selamanya, paling beberapa hari aja. Tolol aja. Satu hari di sana beda dengan sistem waktu berbeda loh. Dimensinya lain, dimensi waktunya berbeda banget. Satu hari di sini, dimanapun kita berada selama ada di bumi, satu hari satu malamnya 24 jam. Akhirat satu hari satu malamnya itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan di dunia ini. Hijrah Rasulullah, kalau perspektifnya adalah dimensi waktu akhirat, hijrah Rasulullah terhitung dari waktu itu sampai sekarang belum 1,5 hari. Nah, maka keterlanjuran masa lalu, September kelabu, sekarang Desember ya. September kelabu, mohonkanlah pengampunan ilahi. Tetap terbuka pintu taubat selama roh belum sampai di tenggorokan. Malam yuwartir, sebelum proses cabut nyawa itu roh belum sampai di tenggorokan, maka pintu taubat Allah bukakan. Tapi ketika semua yang gaib tersingkap, alam kubur terlihat, malaikat terlihat, surga terlihat, neraka terlihat dan sebagainya, saat itu tertutup pintu taubat. Dan saat itu disingkap, ruh sudah sampai di sini. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Hai manusia,
kamu lupa, lalai kamu dengan peristiwa semacam ini, yaitu maut. Fakashafna anka ghita'ak, maka kami singkap pandanganmu hari ini, sehingga semua yang gaib, yang selama ini tertutup, terhalang, saat ini terang, benderang, terlihat, nyata di hadapanmu. Supaya kamu makin mantap yakinmu sekarang bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada, bahwa malaikat itu ada, bahwa dosa itu nyata, bahwa pahala itu ada, bahwa kehidupan alam barzakh itu ada, bahwa kesenangan alam kubur itu ada, bahwa derita alam kubur dan siksanya ada. Maka penglihatan mulai detik ini wahai manusia terang jelas. Justru yang sedikit buram adalah di sekitar kita. Orang yang akan meninggal kan begitu. Orang yang akan meninggal itu di sekelilingnya udah dekat kematian nih. Di sekelilingnya udah gak jelas, buram, remang-remang aja. Sehingga anaknya bilang, aku anakmu mama atau papa. Siapa kamu? Lupa, gak terlihat. Ya apa kamu? Jarak 1 meter aja, setengah meter aja, bahkan pegang fisiknya. Kenapa begitu? Penglihatannya sudah terarah kepada kehidupan selanjutnya. Penglihatan sudah ke sana. Istilahnya 2 kaki ini, 1 langkah masih berada di dunia, kaki kirinya. Kaki kanannya sudah melangkah ke alam yang berikutnya, yaitu alam kubur. Fase kita ini beberapa, kita ada di tengah. Alam roh, alam rahim, kita ada di alam dunia. Setelah ini masih ada alam barzakh, kubur. Dan tidak ada sesuatu kehidupan yang paling mencekam melebihi hari pertama keberadaan jenazah di dalam kuburnya. Kehilangan orang yang dicintai, laut dalam dunia selama ini ternyata nggak dibawa. Tiba-tiba sudah di alam kubur, malaikat hadir, terlihat nyata. Dan setelah itu masih ada alam kebangkitan mahsyar. Muara akhirnya surga neraka. Maka Bapak Ibu berbaik sangkalah kepada Allah, husnullah. Seraya tetap berharap, berdoa, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu, ampuni dosa kami, jauhkan kami dari neraka-Mu. Setiap kali seseorang mengatakan, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu, maka surga menjawab, ya Allah masukkan hamba-Mu itu ke dalam diri. Ketika seseorang berkata, ya Allah ajirna minan nar, jauhkan kami dari neraka, saat itu juga neraka berkata, ya Allah hindarkan hamba-Mu itu dariku. Emang neraka dan surga sudah ada? Ada. Surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah lebih awal sebelum bumi dan langit. Sebelum adanya alam, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi ini, semuanya surga dan neraka sudah ada. Jadi jangan mengatakan belum ada yang dimasukkan ke surga karena surganya belum ada. Ada sudah. Dan jika Allah berkehendak sudah ada yang dimasukkan. Walaupun belum seperti kenyataan akhirnya di akhirat nanti adanya orang di dalam surga. Paling tidak ia merasakan nuansa surgawinya. Coba Sahibu Yasin, dalam kisah Yasin, tahu tokoh paling utama dalam surah Yasin? Namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu nama, bukan An-Najjar tapi punya label Habib, bukan. Habib An-Najjar. Orang ini ketika dibunuh oleh orang-orang kafir, dia berdakwah. Dai besar dia, dibunuh, dicincang. Apa kata Allah? Qila dukhulil jannah. Kamu itu rohnya dikatakan masuk ke dalam surga. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah senangnya saya seandainya kaum yang telah membunuh saya kemarin itu tahu nasib baik saya hari ini. Pasti mereka nyesal dan mereka akan memperbaiki keadaan.
Mereka akan merubah diri mereka, sikap mereka, tidak ingin lagi berbuat sebrutal itu. Mereka akan memperbaiki cara hidup. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, mengatakan inilah contoh dai yang berdakwah di dunia dan bahkan berdakwah di alam kuburnya. Masih di alam kubur, tapi Allah mengatakan qila dkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Berarti dalam kubur ada surga. Dunia aja ada surga. Ada kan surga dunia? Ada. Surga dunia itu tahu ketenangan hati. Kalau tidak ada ketenangan hati, neraka dunia. Tinggal masalahnya bagaimana menenangkan hati. Bukan dengan miras, bukan dengan pil penenang. Tenangnya hati dihadirkan melalui zikrullah, salat, ibadah. Maka Rasul kalau guncang, beliau guncang karena melihat keadaan umat masa itu. Ketika diguncang oleh keadaan, beliau selalu bersandar kepada sholat. Melalui sholat, beliau tenang. Kadang-kadang beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna, tahu, nyamankan hati saya. Wahai Bilal, azan kamu. Ayo azan, kita sholat. Baik, mungkin cukup. Pak Ustaz, nama Pak Ustaz. Ya, Nama. gitu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kalau itu ini waktu pertama masuk alam kubur itu, Ya, tapi mungkin ada suatu amalan yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Habibul Mahmud al-Ali Qadir al-Dimarja wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini dikata Rasulullah akan membimbing kita waktu masuk di alam kubur itu. Itu benar, itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya kita bisa aman di akhir dengan bacaan la ilaha illallah, maka kita mohon kepada Allah, Allahumma alil, Allahumma alil, Allahumma alil wa hamilu alayya wa tim li ila ilaha illallah. Itu yang kita mohon, supaya doa itu supaya kita bisa dibimbing dengan la ilaha illallah. Itu berarti amalan timbangan-timbangan itu semuanya kalah berat sama la ilaha illallah. Itu Pak Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sejauh ini belum ada saya temukan penjelasan tentang bahwa ketika kita masuk ke alam kubur ada dalam bimbingan Rasul. Belum ada penjelasan itu. Atau saya tidak menemukannya. Mungkin ada, tapi saya tidak menemukan. Tapi sejauh ini saya belum memperoleh keterangan dalam agama bahwa ketika manusia masuk alam barzakhnya, ia ada dalam bimbingan atau dibimbing oleh Rasul untuk masuk ke alam. Kembali kepada amalnya, itu bisa jadi, tapi buntut dari amal namanya. Ya. Terus benar apa yang Bapak sampaikan bahwa la ilaha illallah itu tidak ada yang mengalahkan beratnya, bobot timbangannya. Bumi dan langit ini aja kalah. Oh, ini alat maut. Ya, boleh saja kita berdoa seperti itu. Tolong saya saat saya mati ya Allah. Boleh, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia aja boleh ya. Ya Allah, kalau saatnya nanti saya wafat, tolong saya ya Allah. Boleh kan? Ringankan sakratul mautnya ya Allah. Sama dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyah fil jasad wa ziyadah fil ilmi wa barakah fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfirah ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'anil azab. Ini sudah luar biasa isinya. Ringankan kami, mudahkan kami saat sakratul maut ya Allah, ya kan?
wan najata minan nar, dan selamatkan kami dari neraka, wan najata minan nar, wal afwa 'anil hisab, dan maafkan kami, hapuskan ya Allah segala beban berat ketika kami sedang dihisab, sedang dalam perhitungan atas amal ini nanti. Ya, kunci awalnya Bapak Ibu husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, lalu diiringi dengan amal. Jangan berburuk sangka, oh jangan-jangan saya nanti malah disiksa, jangan-jangan nggak sorry gitu, itu nggak bagus. Nggak bagus. Berbaik sangka. Semua kita yang beriman akan disenangkan oleh Allah. Beriman dan diiringi amal soleh semampunya. Baik. Kita batasi Bapak dan Ibu sekalian sampai di sini. Saya masih ada manasik soalnya. Jam 7:30 saya mulai manasik sampai pukul 11:30. Kita akhiri majelis kita pagi ini dengan bersama berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk diri kita dan keluarga. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, Allah jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah dan bencana. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi waktu kami, berkahi keluarga kami, berkahi diri kami, berkahi hadirkan kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Terus bimbing kami dan jangan tinggalkan kami melangkah sendiri dalam menjalani kehidupan tanpa bimbingan-Mu ya Rabbana. Ya Allah, terangkan hati kami, terangi juga pikiran kami dari segala macam persoalan. Bebaskan kami ya Allah dari segala macam masalah dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalankan kewajiban kepadamu dengan baik. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan kami fid dini wad dunya wal akhirah. Beri waktu kami ya Allah untuk juga melihat anak-anak kami, cucu-cucu kami bahagia hidup mereka dan bahkan lebih bahagia lagi dari kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah. Anugerahkan untuk kami sehat, afiat fisik kami, jiwa dan pikiran kami, hati kami semua ya Allah. Ya Rabbana, Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah wal amna wal aman wal quwwah was salamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan majelis ini senantiasa terlimpah kasih sayang-Mu ya Allah. Waj'al tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, dan jadikan perpisahan kami sementara setelah ini selalu dalam lindungan-Mu dan senantiasa dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.